Ibu Bapa, Saudara dan Saudari, Putra dan Putri Santa Perawan Maria yang dinaungi kasih Allah. Ternyata tayangan YouTube tentang Maria Bunda Allah yang disampaikan oleh Romo Aloysius Sendate pada waktu yang lalu membuat saya merasa tergerak hati untuk bertanya hal yang lebih dalam, terutama tentang Maria Bunda Allah untuk sepanjang masa. Untuk itu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Maria Paulina Yunia dari kelompok karismatik Paroki Roh Kudus Nele. Dan sekarang juga telah hadir Romo Aloysius Sendate. Romo, terima kasih. Nah, baru saja kita mengakhiri doa di bulan Rosario ini, Romo. Saya yakin Romo sangat mencintai doa Rosario. Semoga banyak umat Allah di dunia ini mencintai Maria Bunda Perawan. Romo, dalam situasi sekarang ini kita perlu mendapat pencerahan tentang Santa Perawan Maria itu selaras dengan situasi. Di sini seharusnya sudah lama semua orang dengan spontan bisa mengerti dengan baik, hingga ada tempat devosi yang mengasosiasikan kesucian. Jadi bukan sekedar pertimbangan dan pemikiran yang keluar dari hati manusia yang amburadul. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan tentang Santa Perawan Maria di alam semesta ini bukanlah sebagai kebetulan. Ya. Nah, kira-kira apa yang Romo bisa jelaskan pada awal pembicaraan kita ini tentang Santa Perawan Maria Bunda Allah? Baik Ibu, terima kasih. Ini adalah pertemuan untuk kali yang kedua. Saya berbicara yang pertama di 3 minggu yang lalu adalah Maria Bunda Allah. Dan pada malam ini saya akan berbicara tentang Santa Perawan Maria. Artinya mengapa Maria disebut perawan. Ternyata Ibu, umat Kristiani terus menyembah dan memohon kepada Tuhan dalam berbagai bentuk pengalaman lewat doa dan nyanyian, termasuk doa kepada Santa Perawan Maria. Kenapa Maria dipandang sebagai pengantara yang mutlak? Artinya, Maria itu telah menjadi pusat perhatian bagi umat Kristiani. Nah, Maria menjadi model relasi masa lalu dengan Allah dalam sejarah, dan umat mencari perlindungan kepada Santa Perawan Maria. Juga secara diam-diam, kalau kita lihat di tempat suci, devosi, seperti di Israel, Roma, Lourdes, dan Fatima, Portugal, yang telah menjadi objek rohani, dan di situ termasuk manusia mencari untuk melihat, mungkin mereka menemukan beberapa ilmu dan pengetahuan tentang Maria. Jadi kalau kita beriman kepada Maria, itu bukan sebuah langkah alternatif. Sebab yang terjadi adalah cinta Allah terhadap manusia. Nah, dengan cara yang berbeda, justru pernyataan iman tentang keperawanan Maria sudah termasuk dalam peristiwa sejarah yang dikembangkan dalam ajaran gereja. Untuk itu, Maria menjadi ibu Yesus setelah Maria menjawab fiat atau terjadilah. Nah, ketika diminta Allah lewat sabda Allah yang dipesan melalui malaikat Gabriel untuk menjadi bunda Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat ini umat gereja Katolik dengan kepastian menyebut Maria tetap perawan. Karena ia menerima sabda yang bisa diimani dan dihayati dalam 3 aspek. Jadi bicara tentang perawan itu ternyata ada 3 aspek keperawanan Maria. Baik, terima kasih Romo. Tentu dalam hal Maria tetap perawan ini sangat istimewa. Karena gereja sejagat pun sudah mengimani seperti apa yang sudah dikatakan Romo tadi, bahwa ada 3 aspek keperawanan Santa Maria. Ya betul. Kira-kira ketiga aspek itu apa saja yang Romo bisa jelaskan? Dan apakah penghayatan iman tentang keperawanan Maria itu masih bersifat alternatif ataukah sudah definitif? Dan apakah perawan Maria itu figur yang sudah lestari? Baik, ini sebuah pertanyaan yang sangat mendalam dan sangat menarik tentang figur dan keperawanan Maria. Baik Ibu, sebetulnya kalau kita berbicara tentang perawan Maria,
harus dilihat dari 3 aspek keperawanan Maria. Yang pertama, keperawanan sebelum kelahiran Yesus. Ini penting. Keperawanan Maria sebelum ia melahirkan Yesus. Yang biasa disebut virginitas antepartum. Virginitas antepartum ini artinya keperawanan Maria sebelum ia melahirkan Yesus. Yang kedua, keperawanan dalam kelahiran. Yang disebut virginitas in partum. Dan yang ketiga, keperawanan tetap sepanjang umur. Jadi keperawanan Maria itu tetap sepanjang umur. Itu berarti virginitas postpartum. Saya mulai dengan yang pertama yang disebut keperawanan sebelum kelahiran Yesus atau virginitas antepartum. Perawan Maria sebelum kelahiran Yesus itu berarti Maria mengandung Yesus yang sesungguhnya hanyalah datang dari sabda yang dibawa oleh Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Jadi Maria pun menyambut dengan komitmen dan kesetiaan. Seperti kita lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2. Itu luar biasa karena dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 2 itu di mana dikatakan pada awal mula Roh Allah itu melayang-layang di atas samudera purba dan mulai mengadakan ciptaan seluruh kosmos. Nah, itu juga sama dengan turunnya Roh Kudus dengan cinta yang sama atas diri perawan Maria. Jadi dunia ini dijadikan dengan Roh Allah. Berfirmanlah Allah. Kurang lebih dalam kitab Kejadian itu bab 1 itu ada 9 kali berfirmanlah berfirman. Jadi begitu Allah berfirman, itu Roh Kudusnya turun, maka terjadilah. Dan ini sama seperti terjadi di dalam diri Santa Perawan Maria. Suatu hubungan personal antara Roh Pencipta dan Maria. Jadi hidup baru dalam diri Maria itu tergantung dari inisiatif Allah yang adalah Roh. Sehingga biasanya reaksi orang beriman yang wajar adalah terkejut dan takut. Maria pun setelah menerima kabar gembira dalam Roh yang ada, dia terkejut dan takut. Terkejut pada perasaan Maria itu mengungkapkan suasana kegoncangan batin atau kebingungan oleh karena masuknya Roh Allah di dalam kehidupan. Baiklah Romo, jadi ada 3 aspek keperawanan Santa Maria itu, virginitas antepartum, virginitas in partum, dan virginitas postpartum. Saya berpikir penjelasan Romo ini berarti kita menguji semua pemikiran banyak orang tentang perawan Maria. Tentu sejauh mana dapat dipertanggungjawabkan seperti sabda yang dibawa oleh Roh Kudus turun dan mulai tertanam ke dalam tubuh Maria. Romo, apakah ini merupakan salah satu semangat dasar penghayatan iman orang Katolik? Ya baik, jadi sabda Tuhan itu tertanam ke dalam tubuh Maria. Jadi sekali lagi, sabda Tuhan itu tertanam ke dalam tubuh Maria. Lalu Maria pun mengandung. Sekali lagi saya mau katakan bahwa namamu Santa Perawan Maria bukan sesuatu yang dipikirkan. Hanya sebuah teori, melainkan dialami dalam realitas indrawi dengan sumber tradisi iman dalam roh dan kebenaran. Itu tegas dalam sejarah dan sumber Alkitab yang secara formal Maria mengandung Yesus tidak terjadi seperti wanita-wanita lain di dunia yang mengandung dan melahirkan seorang anak manusia. Di sini perlu saya tegaskan bahwa peristiwa ini bukan peristiwa mitologi. Jadi Maria mengandung dari Roh Kudus sekali lagi bukan peristiwa mitologi yang sulit dihubungkan dengan peristiwa historis atau kenyataan. Maria adalah orang Nazaret. Dia mengandung Yesus tanpa persetubuhan dengan seorang pria. Artinya Maria mengandung Yesus tanpa ayah fisik. Maria tidak hidup dalam hawa nafsu daging atau menurut kehendak daging serta pikiran ragawi, tetapi semata-mata oleh naungan Roh Kudus lewat sabda yang menjadi manusia. Kita sudah lihat Kejadian bab 1 tadi. Bab 1. Jadi Roh Kudus yang menaungi sehingga terjadilah ciptaan di muka bumi. Jadi keperawanan Maria sebelum kelahiran Yesus itu bukan hasil usaha pribadi Maria, melainkan pemberian Allah secara khusus dan istimewa.
Dan itulah menjadi penghormatan dan semua orang Katolik berkomitmen terhadap naungan Roh Kudus. Yang kedua, atau keperawanan, aspek yang kedua, keperawanan dalam kelahiran. Virginitas in partu. Berarti secara ajaib, Yesus dilahirkan tanpa merusakkan keutuhan keperawanan atau tanpa merusak kemurnian keperawanan Ibu Maria. Ini sangat penting. Sekali lagi, Yesus dilahirkan tanpa merusak keutuhan keperawanan atau tanpa merusak kemurnian keperawanan Ibu Maria. Tetapi dengan susah payah Maria harus menerima firman Allah. Karena itu memang satu-satunya kehendak Allah. Skema maklumat dan panggilan dengan jelas menggarisbawahi inisiatif Allah semata-mata sebagai satu maksud sentral dari kisah keperawanan Ibu Maria dalam kelahiran. Nah, Maria adalah pribadi yang pertama dan utama sebagai orang yang dicintai dan dikasihi Allah sejak sebelum segala abad. Jadi Maria adalah salah seorang yang tekun mendengar dan menyambut sabda Allah dan berbuah dalam kehidupan. Jadi apakah maksud Romo bahwa keperawanan Maria dalam kelahiran Yesus itu merupakan perbuatan besar yang sudah disiapkan Allah sebelum Maria mengandung? Nah, dari mana pengertian itu? Seperti apa yang kita lihat sebagai titik persentuhan dengan Tuhan? Ya, untuk itu banyak yang tidak masuk akal dan menjurus pada penyangkalan kemanusiaan yang benar pada diri Yesus. Itu yang disebut misteri. Tentu tudingan tersebut datang dari orang-orang yang tidak beriman. Atau ketika akal dan cara berpikir manusia tidak mencapai iman keselamatan. Tentunya dia akan memberi kritik. Karena dianggap bertentangan dengan unsur ilmu alam maupun biologis. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada perbedaan yang terjembatani jika seorang yang tidak pernah mendalami antara khalik dan makhluk, antara ciptaan dan yang menciptakan, antara alam raya dengan Allah. Saya sudah tunjuk pada Kejadian bab 1 tadi. Ya, dan itu sudah menjadi contoh atau menjadi petunjuk luar biasa bagi seluruh ciptaan di dunia ini. Nah, konsekuensi logis. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakannya anaknya yang tunggal, yang lahir dari Santa Perawan Maria, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bisa bandingkan Yohanes bab 3 ayat 16. Itulah menjadi satu tanda keistimewaan belas kasih Allah kepada dunia dan manusia jauh begitu besar daripada penghormatan kita manusia. Nah, ketiga, saya mau jelaskan keperawanan ke aspek yang tiga. Itu keperawanan Maria tetap sepanjang umur. Virginitas postpartum. Berarti setelah melahirkan Yesus, tentunya Maria tidak pernah bersetubuh dengan seorang pria dan tidak melahirkan anak lain. Maria itu secara istimewa dipandang telah dilindungi dan dinaungi oleh Allah. Itu berarti penyelamat umat manusia tidak dihasilkan oleh usaha dan pahala manusia sendiri, melainkan dilakukan oleh Allah atas inisiatif Allah. Karena keputusan dan kehendak bebas Allah yang ingin agar manusia diselamatkan. Tentu perkaranya sangat jelas. Sebab bila Maria disebut istri Yusuf, itu benar dipahami dalam konteks sosial kemasyarakatan yang umum dalam keluarga di Nazaret. Dan seluruh hidup Maria itu hanya dipersembahkan untuk Allah. Jadi sekali lagi, satu misteri, satu peristiwa iman yang luar biasa, seluruh hidup Maria itu hanya dipersembahkan untuk Allah. Luar biasa, Romo. Kalau begitu, beranjak dari dasar argumentasi yang baru saja Romo sebut tentang keperawanan Maria tetap sepanjang hidup, sepanjang umur, apakah ini menjadi tanda bahwa Santa Perawan Maria tidak berbuat lain kecuali setiap saat dia selalu membuka dirinya bagi yang ilahi? Kira-kira apakah ada ciri khusus, Romo? Baik, tempat dan peranan Maria disebut atau diistilah karokardis salutis. Daging menjadi tempat bergantungnya keselamatan. Jadi sekali lagi,
Tempat dan peranan Maria biasa disebut Carocardis Salutis. Daging menjadi tempat bergantungnya keselamatan untuk menuju tujuan ilahi. Sebab Yesus sebagai putra Allah mendapat kodrat kedagingan insani itu hanya melalui dagingnya manusia, khususnya Maria. Artinya teologi inkarnasi yang dulu saya sudah bicara tentang Maria Bunda Allah itu tidak terlepas dari transendensi ragawi dan imanensi pewahyuan diri Allah yang personal dan menyejarah. Jadi Maria mengandung putra Allah dalam kenyataan fisik tubuh dan darahnya menjadi ibu yang melahirkan atau ibu biologis dari Yesus Kristus. Nah, ini peristiwa sejarah. Kalau dia melahirkan itu peristiwa sejarah. Nah, perkembangan pemikiran kita semua ini harus bersyukur dan merasa puas melihat kerendahan hati Bunda Maria, termasuk ketaatan dan penghormatan Maria kepada Roh, Putra, dan Bapa. Mengingat Maria adalah ibu dari anak Allah. Maka seluruh umat beriman boleh menerima seperti yang telah diucapkan oleh Elizabeth. Wahai Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Romo, apabila kita memperbandingkan pola-pola penghayatan tentang Santa Perawan Maria itu, sekarang kita sampai pada keberatan atau sanggahan yang sering terdengar di luar sana. Apakah Injil mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki sejumlah saudara? Nah, jika Yesus memiliki saudara, pastilah Bunda Maria telah memiliki anak-anak lainnya dan tidak selalu menjadi seorang perawan. Kira-kira apa penjelasan Romo tentang ini? Baiklah, saya akan memberikan beberapa jawaban. Saya seringkali mendengar khotbah, bahkan ceramah atau sapaan, pidato, dan sebagainya dari para pemimpin atau dari para pembicara dan lain sebagainya. Pada awal kata sambutan atau pembicaraan, mereka selalu menyapa atau menggunakan kata saudara dan saudari yang terkasih. Apakah tata bahasa kata saudara yang diucapkan oleh pemimpin atau seorang imam waktu khotbah berarti semua orang yang berkumpul dan mendengar itu memiliki ibu yang sama atau mereka itu hanya satu ibu? Kan tidak. Kata saudara dan saudari itu menjadi penting dan sangat bermakna untuk mencairkan suasana. Satu sama lain kita sama. Dan menjadi luas serta tidak terikat atau tidak membeda-bedakan. Inilah intisari gagasan saudara. Kalau ada pendapat tentang saudara dalam Alkitab sebagai satu ibu, itu salah. Itu tanda bahwa ia menjauhkan dirinya dari kehidupan sesama masyarakat. Dan imannya menjadi eksklusif. Akhirnya fatal. Hanya iman kami yang benar. Kamu yang lain itu salah semua. Jadi apakah maksud Romo, Yesus Kristus itu anak tunggal dari Santa Perawan Maria dengan bertitik tolak sejak kelahiran dari Bunda Maria hingga pada kematiannya di kayu salib? Iya, saya mau tambahkan. Saya kira jika ada yang berkeberatan atau sanggahan bahwa Maria sesudah melahirkan Yesus, Maria juga melahirkan anak-anak lain yang disebut saudara Yesus. Sekali lagi, itu tidak benar. Dan jangan membuat agama itu menjadi dongeng. Dalilnya sejarah dan tradisi Israel tidak pernah menemukan silsilah dari keluarga Maria dan Yusuf sampai hari ini. Saya belum pernah membaca sejarah Israel yang mengatakan inilah silsilah Maria dan Yusuf melahirkan Yesus dan saudaranya ini menurunkan ini. Tidak ada. Sejak Daud sampai hari ini kita bisa merumuskan silsilah. Tetapi untuk Maria dan Yusuf sampai sekarang ini tidak ada satupun pembuktian yang dirumuskan secara silsilah. Saya mendalami sejarah dan hanya satu-satunya anak tunggal Allah yang diutus yang lahir dari perawan Maria. Inilah kebijaksanaan dan menjadi pujian bagi Maria. Nah, kalau ada orang yang berpendapat bahwa Yesus memiliki saudara kandung, itu sudah menjadi tanda bahwa oknum tersebut belum paham antara iman dan pengetahuan. Akalnya saya boleh katakan memang sudah dul. Saya mau katakan bahwa seluruh pergerakan Maria setelah menerima peristiwa sabda
maka ia mengandung. Sesungguhnya Allah hidup bagi Maria dalam segala ruang dan waktu. Patokan saya dasar itu penciptaan. Allah berfirman, roh turun. Demikian juga Maria. Allah berfirman, malaikat Gabriel, melalui malaikat Gabriel, maka roh turun. Jadi keperawanan Maria tetap sepanjang umur. Virginitas postpartum. Untuk itu, dari sekian orang kudus dalam gereja, tidak ada orang yang memiliki tempat seistimewa selain Santa Pramaria Bunda Allah. Maria sungguh mendoakan kita pada Allah dan memohon rahmat bagi kita yang masih mengembara di dunia. Sekali lagi, dalam peristiwa inkarnasi tidak memberi tempat sejarah atau sejengkal pun bahwa Maria melahirkan banyak anak. Baik, Romo. Terima kasih, luar biasa penjelasannya. Romo, apakah dengan penerapan prinsip inkarnasi, orang lain atau siapapun tidak boleh memilih tawaran iman yang lebih bersifat kreatif dan menciptakan tradisi-tradisi baru dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan perkembangan zaman? Baik, kita tahu bahwa zaman Kristen Yahudi itu berawal dari apa yang disebut mulai dari perkembangan agama Kristen, mulai dari wilayah Yudea, Palestina, lalu ke Syria, Asia, dan Mesir. Jadi kalau prinsip iman itu ada yang bersifat kreatif, saya tidak mengerti. Dan tradisi baru itu sebagai ilmu, itu dasarnya apa? Nah, kebingungan dan kesalahan paham akan menambah beban imannya sendiri yang terbukti salah. Jadi kalau soal iman itu sesuatu yang fundamental, yang tidak bisa diskusi. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kita tidak bisa diskusi. Karena itu Roh Allah. Karena itu di sini saya mau menegaskan bahwa setiap manusia, memang manusia itu makhluk yang bertanya. Dan gereja Katolik tidak pernah tunduk, pasrah, dan menerima kemunduran keyakinan iman. Sekali lagi, tentang iman dan keyakinan agama adalah urusan individual, urusan pribadi. Kalau orang menerimanya, itu adalah haknya. Itu berarti bahwa kehendak Allah adalah supaya hidup dalam kelimpahan. Jika masih ada orang yang meragukan, maka tidak perlu meributkan iman orang yang tidak ragu. Orang di sana yang beriman tidak ragu, tapi engkau yang tidak beriman, kau ribut. Ini fatal. Nah, untuk diketahui bersama bahwa di permulaan abad ke-21 ini muncul paham ateis, yaitu orang-orang yang tidak beriman, yang selalu mendiskusikan agama di luar batas-batas wacana rasional. Artinya, iman olehnya tidak dimengerti secara tepat dan menjadi bukti tindakan intelektualnya kurang tepat dan dul. Baik, Romo, terima kasih. Kira-kira apa wujud konkret terkait dengan manusia sebagai makhluk bertanya dalam batas-batas teritorial yang ditentukan secara manusiawi tanpa harus menyangkal kejujuran intelektual? Kira-kira apa pendapat Romo? Karena saya yakin di luar sana masih ada umat yang menanti penjelasan yang lebih dalam. Baik Ibu, terkait dengan manusia makhluk bertanya, maka saya boleh mengatakan bahwa klaim-klaim yang tidak sepadan dengan akal dan iman itu hanya bercorak untuk merusak pembebasan dan penyempurnaan iman pribadinya sendiri. Oleh karena itu sudah jelas bahwa yang bertanya itu merupakan seseorang yang berlatar belakang kedangkalan rasio tentang Santa Pramaria Bunda Allah, atau apa yang dikatakan merupakan pergeseran dalam kekristenan akibat pusat pemikiran dan pengetahuan itu sesat. Mungkin juga orang tersebut tidak mengetahui sejarah, tradisi dan fakta arkeologis. Sekaligus pribadi yang bersangkutan belum bisa mempertanggungjawabkan tentang iman, kepercayaan sesuai sumber Alkitab yang pernah ia baca. Nah, kalau membaca Alkitab tanpa meditasi, tanpa memahami secara mendalam, dengan hati yang tertutup, maka akan menimbulkan pertentangan. Jadi kita membaca Alkitab itu hati dengan terbuka. Dengan satu permenungan yang mendalam. Ini disebut meditasi. Bukan kita hanya asal omong. Misalnya, pertentangan itu pada abad ke-5 Masehi,
ada seorang tokoh yang bernama Nestorian yang mengatakan Maria hanyalah ibu Kristus atau Christotokos. Ajaran dan perlawanan Nestorian ini jelas langsung ditantang oleh gereja melalui konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Gereja tetap mengajarkan bahwa Maria adalah Bunda Allah, Theotokos. Karena Maria adalah ibu Yesus yang melahirkan Allah. Sekali lagi, dogma Maria dikandung tanpa noda dosa itu juga melulu karena hubungannya dengan Yesus Kristus yang akan dikandungnya. Karena Yesus itu Allah Putra. Baik Romo, terima kasih. Kalau begitu, apakah ada bukti lain dalam tradisi historis maupun Alkitab yang Romo bisa jelaskan mengenai Maria menjadi ibu penebus? Untuk itu, pengalaman kita bersama tentang Bunda Prawa Maria adalah merupakan suatu yang bisa kita memperoleh dari apa yang telah dibentuk dan dialami melalui tradisi historis, termasuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, dalam tradisi Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, Maria lah yang dimaksud dengan perempuan yang akan meremuk kepala ular. Itu dalam Perjanjian Lama. Maria perempuan yang akan meremuk kepala ular. Yang kedua, ia juga perawan yang melahirkan putra yang disebut Emmanuel. Dan Maria dapat dihitung di antara umat sederhana dan rendah hati. Sisa Israel yang benar, yang dalam keterbukaan rohaninya menantikan keselamatan yang datang dari Allah. Sehingga Maria merupakan putri Sion yang benar. Israel yang mendambakan penyelamatan dan menyambutnya dengan gembira ketika Yesus datang. Ini semua akan dilanjutkan di dalam Perjanjian Baru. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwa tiap-tiap cabang kekristenan, baik Yahudi maupun Yunani, masing-masing menempuh perkembangannya sendiri. Termasuk pula agama Abrahamistik. Agama Abrahamistik, yaitu agama Yahudi, Kristiani, dan Islam. Di mana masing-masing ada penghayatan khas yang mencolok tentang keperawanan Maria. Baik, terima kasih Romo. Kita tahu bahwa Nazaret adalah kampung keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Ya, betul. Kita dapat membayangkan bagaimana kehidupan mereka di kala itu, terutama mereka pun harus mencari nafkah dengan Yosef bekerja sebagai tukang kayu. Menjadi pertanyaan, bagaimana kalau Maria yang mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus hingga dinamakan anak Maria yang kemudian disebut anak Allah? Iya. Kira-kira apa penjelasan Romo mengenai situasi ini? Ya, layaknya dalam perjalanan waktu hubungan hukum Ibrani selalu mengatakan bahwa perempuan dan lelaki dijadikan dalam gambaran Allah. Itu hukum Ibrani. Artinya manusia tidak dapat dipahami terlepas dari Allah dan manusia. Tidak dapat diperlakukan sebagai barang oleh siapapun. Maka muncullah sekarang ini hak asasi manusia. Jadi manusia tidak dapat dipahami terlepas dari Allah dan manusia. Dan tidak dapat diperlakukan sebagai barang oleh siapapun. Sedangkan khusus bagi perempuan merupakan penolong yang sepadan bagi laki-laki. Tetapi secara pribadi Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Yesus Kristus, juru selamat dunia. Maria telah menjadi ibu Yesus yang disebut diberkati engkau di antara semua perempuan. Hal ini diungkapkan kerabatnya perempuan yang bernama Elizabeth. Saya sudah ulang 2 kali ini. Iya. Engkau adalah diberkati engkau di antara semua perempuan. Jadi banyak hal tentang Yesus anaknya justru tidak dimengerti oleh Maria. Namun Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Demikian terus sampai waktunya untuk memberitahukan ikhwal kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus kepada umum. Romo, kalau begitu, apakah yang dialami oleh Maria sebagai wanita Yahudi di tengah kemungkinan jiwa dan batinnya tertekan ketika menerima kabar dari malaikat? Nah, kira-kira bagaimana Bunda Maria
bisa menghidupi kembali cara pandang dan sikap hidup yang seluruhnya mulai berpusat kepada Kristus. Baiklah, sekali lagi. Santa Perawan Maria itu menyimpan dan merenungkan, bukan berarti Maria hanya mengingat atau menyimpan dalam ingatan. Melainkan perbuatan sesuatu dengan apa yang disimpan itu. Menyimpan dalam hati berarti kata-katanya yang masih rahasia. Dan berusaha merenungkan kembali sambil berusaha menafsirkan. Sampai gembala-gembala memaklumkan berita itu sambil memuji Allah. Dan semua orang merasa heran ketika dikatakan oleh para gembala. Jadi kita lihat, Maria menyimpan sejak dia menerima Roh Kudus, dia menyimpan semua. Sampai gembala-gembala datang mengunjungi Bethlehem tempat kelahiran Yesus. Sesudah itu Maria dengan penuh rendah hati menerima dan taat. Maria ditampilkan sebagai wanita Yahudi yang ingin memenuhi kehendak Allah dan Maria taat kepada hukum. Nah, Maria sebagai wakil orang-orang Israel yang saleh di kala itu, sebagaimana kita ucapkan dalam doa Rosaria itu, kita menyapa Maria sebagai salam putri Allah Bapa. Maria sebagai Bunda Allah Putra. Dan terakhir, Maria sebagai mempelai Allah Roh Kudus. Ini ada 3 aspek, Ibu. Baik Romo, jadi kesimpulannya bahwa apa yang direnungkan oleh Bunda Perawan Maria adalah Yesus itu sebagai anak Allah, atas prakarsa Allah, lalu menjadi senasib dengan manusia yang malang. Kira-kira apa gambaran hitam atau perasaan yang tidak menyenangkan bagi Bunda Maria yang senasib dengan Yesus putranya? Ini yang bagus. Tapi dalam peristiwa persembahan Yesus di bait Allah, ada pun kata-kata dari Simeon, khusus untuk Ibu Maria. Dia meramalkan nasib anak dan ibu, atau nasib Maria dan putranya Yesus Kristus. Yesus dipersembahkan di kanisa itu merupakan tuntutan hukum Yahudi bagi orang Yahudi. Jadi Maria layaknya seperti orang Yahudi dan melaksanakan hukum Yahudi. Di mana Simeon berkata, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Yang dihubungkan nasib Yesus dan Ibu Maria di kaki salib kelak. Artinya proses kehidupan Maria bukanlah tanpa bahaya dan derita. Tetapi tetap perawan Maria tetap menjadi hadiah terbesar yang diberi oleh Yesus Kristus bagi umat Kristen. Kita bisa bandingkan Yohanes bab 19 ayat 27. Romo, kira-kira kapan Yesus mulai berbicara di depan umum sebagai tanda dirinya penampakan Allah sejati yang membuat orang Yahudi itu heran? Ya, ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus tertinggal dalam perjalanan pulang menuju Nazaret. Mereka mau kembali, Yesus tertinggal. Tetapi Ibu Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Hingga pada karya-karya Yesus di depan umum, termasuk penolakan Yesus di Nazaret, yang hampir-hampir tentang Maria semakin kurang disebut. Bunda Perawan Maria dijuluki Bunda yang berbahagia. Dan julukan tersebut bukan hanya Maria telah melahirkan Yesus Putra Allah, melainkan Maria bahagia karena dia telah mendengar pesan Tuhan sendiri. Jadi Maria percaya, Maria taat, Maria menyimpan kata-kata Tuhan. Dan akhirnya tiba pada puncak kesimpulan bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria sebagai murid Yesus dan contoh kemuridan. Romo, ketika Ibu Maria telah melihat bahwa Yesus dalam seluruh kehidupannya dan pasti tidak terbatas kemampuan hidup rohaninya. Kira-kira apa harapan Bunda Maria dari putra tunggalnya ketika ada pesta perkawinan di Kana? Apakah ada peristiwa yang istimewa yang dibuat oleh Yesus pada saat itu? Baik, saya memang sudah 3 kali masuk di Kepela atau di gereja Kanan. Dan betul masih ada bukti tempayan, di situ masih ada yang dulu dikatakan Yesus mengubah air menjadi anggur.
Nah, sejarah, tradisi, dan Alkitab mencatat bahwa Maria sebagai Bunda Yesus hadir di pesta nikah di Kana. Pada waktu Maria berperanan penting sehingga Yesus mengadakan tandanya atau mujizat untuk pertama kali, yaitu mengubah air menjadi anggur atas permohonan dari Santa Bunda Maria sendiri. Jadi Maria dipandang sebagai Hawa baru, ibu kehidupan, ibu orang-orang yang hidup, dan ibu bagi murid-murid. Nah, Maria begitu istimewa sehingga doa dan permohonan orang Kristen selalu dengan perantaraan Bunda Maria. Dan ketika saat Yesus dipermuliakan di salib, terlihat keibuan Maria bukan karena unsur kodrati, melainkan karena hubungan iman yang membantu gereja hingga saat ini. Karena Bunda Maria telah menjadi bunda untuk putra yang lain dalam gereja. Singkatnya, Maria jadi bunda gereja karena Maria telah melahirkan Yesus Kristus. Baik Romo, terima kasih penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Kita tahu di permulaan abad ke-21 atau akhir-akhir ini ternyata muncul banyak pertanyaan tentang Bunda Perawan Maria. Dan terbukti pusat pemikiran manusia itu tidak pernah habis, baik oleh orang beriman maupun oleh orang ateis. Ya. Terutama jika mereka melihat orang yang beragama Katolik itu berdoa kepada Bunda Maria. Apakah penghormatan orang Kristiani kepada Bunda Maria itu karena memang warisan tradisi yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, masuk akar, dan unsur rohani, atau kira-kira apa yang Romo bisa jelaskan untuk pencerahan yang lebih mendalam? Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir saya kira bagus sekali. Jadi keistimewaan Bunda Maria bukanlah kesendirian dalam tradisi, melainkan penuh misteri. Maria itu menjadi tidak berarti atau sama seperti manusia biasa atau tidak perawan jika tanpa Yesus putranya. Jadi sekali lagi, Maria sama seperti kita. Atau Maria tidak perawan kalau jika tanpa Yesus putranya. Maria disebut perawan karena ada Yesus. Inilah suatu kebenaran yang seringkali tidak cukup disadari baik di dalam teologi maupun dalam pewartaan gereja masa kini yang sulit dirangkul. Maria adalah perawan. Sekali lagi, Maria adalah perawan. Sebelum melahirkan Yesus, Maria itu perawan waktu melahirkan Yesus, dan Maria itu perawan untuk sepanjang umur yang telah menjadi nyata dalam peristiwa fiat. Fiat itu atau terjadilah. Ini fakta sejarah yang penuh misteri untuk menyelamatkan umat di tengah kemungkinan jiwa dan batin merasa tertekan oleh dampak-dampak kehidupan. Tidak ada kesulitan jika masing-masing orang menghormati Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah dalam iman. Dan Santa Perawan Maria telah menduduki tempat paling luhur sesudah Kristus putranya. Dan Maria selalu dekat dengan kita umatnya. Ya, namamu Santa Perawan Maria. Engkau telah dipilih Allah sebagai ibu bagi orang beriman. Dan sebagai penghormatan gereja kepada Santa Perawan Maria Bunda Allah yang abadi, untuk gereja Katolik diadakan perayaan misa penghormatan atau misa untuk permohonan dengan perantaraan Bunda Maria dalam 1 tahun itu sebanyak 8 kali. Jadi kita misa memperingati pesta Santa Perawan Maria itu 1 tahun kurang lebih 8 kali. Misalnya 31 Mei itu kita misa memperingati Maria mengunjungi Elizabeth. 15 Agustus Maria diangkat ke surga. 22 Agustus pesta Santa Perawan Maria Ratu. 8 September pesta kelahiran Santa Perawan Maria. 15 September Santa Perawan Maria berduka cita. 7 Oktober Bunda Maria Ratu Rosari. 21 November Santa Perawan Maria dipersembahkan. Dan 8 Desember Hari Bunda Maria terkandung tanpa noda. Ini 8 kali gereja senantiasa memperingati dalam ekaristi atau misa sekaligus mendoakan dengan pengantaraan Bunda Maria. Jadi penghormatan kepada Santa Perawan Maria, Bunda Allah itu
sangat menandakan kesalehan religius yang menjadi bagian integral dan penghayatan iman umat Kristiani masa kini sepanjang segala masa. Amin. Ya, baik Bapak Romo, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, saudara dan saudari, demikianlah kita telah mendengar penjelasan tentang Santa Perawan Maria Bunda Allah dari Romo Aloysius Sendate. Kita tahu pada 3 minggu yang lalu Romo Alo sudah menjelaskan tentang Maria Bunda Allah, dan pada malam ini kita kembali mendengar penjelasan yang luar biasa dari Romo tentang Maria adalah Bunda Allah, perawan yang abadi. Khususnya bagi umat yang memiliki kesalehan religius, terutama ketika dirundung duka dan hati terluka, pasti akan disembuhkan. Santa Perawan adalah Bunda Tuhan yang abadi sebagai Ibu Yesus, Ibu Tuhan, dan tetap menjadi teladan penolong kita untuk sepanjang masa. Sekali lagi, saya, Maria Paulina Yunia, mengajak umat untuk selalu membuka di channel Israel Mitra Allah. Karena di sana kita dapat mendapatkan informasi yang banyak tentang sejarah yang ada dalam Alkitab, terutama tentang Israel. Romo, mohon doanya. Terima kasih, sampai jumpa. Salve.